Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Juma dengan seorang yang sangat cerdas membahas kitab mana yang benar, Alkitab atau Al-Quran. Nah saudaraku dalam Tuhan, pada akhirnya Juma salah pilih lawan. Ternyata lawan debatnya kali ini orang yang sangat cerdas dan sangat paham kitab, sehingga saudaraku dalam Tuhan pada akhirnya Juma tidak berkutik. Langsung kita lihat videonya. Tentu banyak poin yang memberkati kita. Mari kita belajar dari apa yang mereka bahas. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen di video ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Bukan menuduh, saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun? Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya, Apa yang dijiplak di situ? loh, Sama tanya bunyinya. kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, akan menimbulkan kecelakaan bagimu, dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Mengawin-ngawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya. Oke, thank you Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih. Dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu. Nanti saya lanjut. Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup, yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Itu Kristen di situ nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda, karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi itu, Bung. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Tuh, coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan?
Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen, itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah, dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Baik, agar Anda lebih mudah untuk mengikuti alur jalannya diskusi, Bang Zuma mengatakan bahwasannya jemaat pertama yang didirikan Petrus adalah mereka orang-orang yang bersunat. Mereka orang-orang yang mensucikan diri seperti halnya membasuh tangan, membasuh mulut, membasuh kaki. Dengan kata lain berwudu, seperti halnya yang dilakukan orang Muslim. Sebagai orang Kristen, Anda wajib percaya dan meyakini bahwa ini adalah fakta yang harus Anda ketahui. Baik, kita akan melihat bagaimana Elia Miron menanggapi argumentasi dari Bang Zuma. Simak video ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Zuma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Zuma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari ke-12 suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja.
bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian orang yang kedua, argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu, sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani, sehingga menurut hukum Yahudi Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, ya maka itu tidak berlaku gitu. Karena karunia keselamatan itu diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya penafsirannya itu harus relevan. Jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu Pak Juma. Silakan. Baik, inti dari percakapan saudara Elia ada pada menit 9, yang mana ia mengatakan bahwasanya bersunat adalah hukum Yahudi, dan hukum Yahudi tidak berlaku lagi di dunia ini. Ya, saudara Elia mengatakan hukum Yahudi berlaku bagi mereka saja dan tidak berlaku bagi umat sesudahnya, karena mereka telah disunatkan oleh kematian Kristus. Dan karena keyahudian merekalah pada zaman tersebut mereka diwajibkan untuk bersunat dan tidak sesudahnya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Ya. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang nggak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, nggak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Torah yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana?
Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca, Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu, Bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi, Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dipaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul, aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat, berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Dia ikut denganku, wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah Sang Firman, itu adalah Yesus. Sang Firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Baik, Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu tidak nyambung.
Ya, itulah argumentasi yang dikatakan Bang Zuma. Bahkan Bang Zuma membalikkan fakta dan bertanya, Anda belajar di mana? Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel dan bukan untuk non-Bani Israel ataupun untuk Anda. Bang Zuma mengatakan, jika Anda saudara Kristenku kurang yakin, Anda dapat membacanya di Ulangan 33. Hukum yang berlaku untuk Bani Israel saja dan bukan untuk Anda. Lalu, bagaimanakah saudara Elia menanggapi argumentasi dari Bang Zuma perihal ini? Simak baik-baik video ini. Oke. Terima kasih Pak Juma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang Dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15 bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat ya dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara
kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearus artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sudah mati tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga, dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah, tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa, yang dari Roma itu. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Baik. Meskipun Bang Zuma mengatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi dan kemudian telah menunjukkan bukti-buktinya, namun Elia masih tetap pada argumentasi yang pertama, yakni bahwa hal itu masih berlaku, bahkan berlaku hingga zaman Yohanes. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Dari zaman Paulus saja, Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain, ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak.
Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria, dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohanes, berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan, janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhannya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, nggak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh, nggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Masya Allah, itulah penjelasan terakhir dari Bang Zuma untuk menutup jalannya diskusi pada video ini. Bukan menuduh, saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun? Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya, Apa yang dijiplak di situ? loh, sama kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui arti. Jadi langsung kita bahas ke tema aja Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, akan menimbulkan kecelakaan bagimu, dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Mas. Oke, jadi Edis Pengbual mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan, dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya, itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan.
Dan di dalam perjanjian baru, Yohanes 8 ayat 5, ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda lantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang siapa? Paulus, ya. Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu ayat juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak, itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran, tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut, Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu sehingga ada 1000 tahun, sama di dalam kitab Anda ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, Sang Pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Kembali kepada poin pertama, buktikan dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kopi lagi. Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap, Bang. Di dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik, malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kifli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya.
Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang? Katanya segera. Mana orang datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Nanti saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu terbuka pikirannya. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya, akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Like dulu teman-teman ya, like dulu supaya 1 hari sama dengan 1000 tahun titik, masih ada lanjutannya. 1 hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya, bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Di hadapan Tuhan sama saja, karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu yang harus kamu ketahui di dalam Bible. 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, celaka kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya gimana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam 1 hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kifli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kifli. Mantap, Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Kifli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau membahas Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu. Itulah dia. Supaya akalmu berfungsi. Larinya ke karena orang yang tidak disunat itu dikutuk oleh Allah. Ya. Akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham Kalau nggak bisa jawab, nyerang pribadi. Itulah mentalitas semua begitu. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. Nah itu ألف سنة مما تعدون. Di ayat ini Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udun. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun perhitungan manusia, dan dirinya kah yang berjalan sendiri ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama, ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Semua kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya fi, di dalam yaumin kad miqdaruh, 1 hari kadarnya. Dikatakan alfasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauan, bukan kehendaknya. Wah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya berapa usia Rasul Muhammad SAW, ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya, waktu Allah yang menjadi kadar, bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda, apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan.
Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edi. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi Betul, saja. Betul, nggak Yang saya menjawab. tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya? Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan jalanan malaikat, Ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari, tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang memperjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang itu loh, Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ, yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Itu loh, Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow gitu. Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, dia menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun, apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja, Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana, Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Menyerang pribadi orang. Ini benar-benar nyawa kemanusiaan. Ini aja andalannya. Tapi saya jawab baca bahasa Arab. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Besar suara. Bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah, bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 ayat 9, dia nggak menjawab dari tetapi kitabnya. saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta 1 hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu. Ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama. Makanya dijelaskan Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu 1 hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan, bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tudabbirul amra minas sama'i ilal yaudu ilaihi baca bahasa Arab dari al-basana mimma jarabtun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. 1 hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama 1 hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Tuhanmu itu sudah terlempar jauh kena kepada jidatmu. Kalau menuduh Al-Quran itu menjiplak, salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu As-Sajdah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Iblis? Jawabannya mutar-mutar. Ayo Iblis, jawabannya ya. Mana? Saya ini Iblis, kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya. Kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Ini siapa yang kebuka itu? Hanya menyerang pribadi orang saja. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Simply, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu 1 hari, tetapi 1 harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipi? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Tahan dulu. Iya bang, iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi gunanya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya untuk Mas Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat tadi ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timur yang sudah kita tetapkan. Silakan Mas Zuma. Baik.
Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, satu hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan asumsi. Aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Kejar terus bang. Yudabbirul amra minas samaa'i thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra, karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau, dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8. Itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. 1 hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, Dia melakukan istirahat pada hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab penyerangan berhentilah ia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Ya, nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, selesai dari Hira, maka sudah 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika 1 hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya bacakan dari Petrus, ya, surah 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih,
ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut rasulnya, kata mereka. Itu kedatangannya itu sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu dia diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air, dan seterusnya ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpiara, dan seterusnya. Nah, ini poinnya di sini. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah, kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1000 tahun seperti Quran, tidak. Ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Lanjutannya, Kipli, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1000 tahun maupun satu hari itu sama saja. Tetapi masalahnya di Quranmu, saya akan bacakan ya, di dalam Al-Ma'arij ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat ya dan Jibril naik menghadap Roh dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini, Kipli. Di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya satu hari. Ini menjadi satu ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kipli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Ayo guys, ayo teman-teman, like dulu videonya. Like dulu videonya teman-teman ya. Like dulu videonya teman-teman, like dulu videonya sebagai bentuk support Anda untuk penyiaran ini. Ada sekitar 700 yang menyaksikan siaran ini, tapi yang like baru 173. Wah, ini benar-benar penghinaan ini teman-teman. Ayo like sebagai bentuk terima kasih Anda untuk penyiaran ini, dan supaya siaran ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi ketika direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman mesti bantu like ya. Setelah mereka minta closing statement, kita hanya orang sudah lelah tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau Oke, lanjut. Main battle ya. Sebelum acara di battle nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ya. Jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal, ya jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri, 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia.
1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini, tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri, seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja 1 hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4, Anda baca dari ayat pertama, itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan saja ayat 5 tadi yang sekarang Anda. Nah, di sinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah, saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali, yang menjalankan mereka adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Thank you, Mbak Arina. Terima kasih atas supportnya, Tuhan memberkati. Dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih, Bos. Oke, kita riset untuk 25 menit ke depan. Ajar terus Bang Edis. Ya, tidak menjawab sama sekali. Mengecewakan jawaban Bang Suma. Mas Yan, sekitar 25 menit. Oke, terima kasih. Star timer. Minum dulu Kipli, biar nggak gemeteran. Betul, minum dulu Kipli, minum dulu. Silakan, 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Malaikat kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah membuktikan. As-Sajadah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhan. Kamu yang licik itu. Kamu yang menjiplak kitabmu. Dari dulu kamu ngomong saya nyerocos. Kamu pertanggungjawabkan tuduhanmu. Jangan nyerocos seperti perempuan. Kalau kamu membuktikan tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu? Kalau kamu ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Hanya 10 menit untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Oke. Di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril 1 hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong ya. Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, sudah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari 2 kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, kalau ada keserupaan yang muncul belakangan,
Dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu mencipta, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Dia marah? Kenapa dia marah? Justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana justru karena itulah Edis, dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran. Nanti kita akan teruskan ke Bang Edis ya. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih ya. Kalau memang Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Betul sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan, bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Ini ketika Umar datang, menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah itu. Stop dulu. Mulut siswa tadi macam ibu-ibu, cempreng, nyerocos saja. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin ini Al-Quran. Memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau. Sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar, sahabat-sahabatnya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Torah, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda tidak potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah informasi orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran Anda dia marah. Saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak Taurat dan Injil? Semua keterangan Umar itu ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya satu hubungan, Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia yang datang kemudian itu jiplak pasti itu marah. Harusnya mana Tuhan bahwa dia ada menjiplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia tapi ada kitab yang membawa itu dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukan dalilnya kamu yang bawa. Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya marah karena itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar terdapat pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia marah? Dia jiplak? Tidak.
Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda sekarang, saya tidak mengutarakan penjiplakan dari situ, Kipli, bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Ada hadisnya. Nabi itu belajar dari orang Kristen tentang Injil, tentang Taurat. Kamu tahu nggak, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa selembaran, sepotong selembaran aja dia marah besar, dia murka besar. Baru kali itu dia marah sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh, lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu, Anda hidup di zaman sekitar, Anda hidup di era era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan mana bukti Al-Quran adalah hasil jebakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya, Kipli, bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad, bahwa Muhammad telah membuat tidak bercerita tentang tuduhan itu. Jawab. Kasih saya tidak hafal apa yang kamu jawab lagi, bukan tuduhan, itu di tema lain. Itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Apa pula kamu di tema lain? Sekarang katanya tadi kamu menantang. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu, sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan, apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan, bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun? Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, sama kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu katakan adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah SAW itu menjiplak? Itu di tema lain. Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil kepada Yesus Isa. Apakah itu semua ada yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Teman-teman yang punya nomornya Pak Daikun ini tolong hubungi ya. Kita rupiah dulu si Ustaz Umar atau Bang Kipli ini. Jangan melebar. Nah, itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Baik, saudara Tuhan, sebelumnya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Juma dengan apologet Kristen di video tadi. Mereka membahas kitab mana yang benar, yang merupakan firman Tuhan, apakah Alkitab atau Al-Quran. Dan masing-masing narasumber di video tadi menjelaskan kitabnya. Juma menjelaskan tentang kitabnya, bahwa kitabnya adalah firman Tuhan, dan apologet Kristen cerdas ini juga menjelaskan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari apa yang mereka bahas, argumentasi siapa yang lebih masuk akal, silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian pastinya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di dalam iman kekristenan, ya, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan atau berisi firman Tuhan. Ya, kalau kita pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka di sana kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan berfirman kepada manusia, mulai dari Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan seluruh bumi dan seluruh isinya,
dan Tuhan memberikan perintah kepada manusia supaya manusia taat kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa tidak taat akan perintah Tuhan, mereka melanggar dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita juga bisa melihat dan mempelajari bagaimana kelanjutan hidup manusia, ya, dan bagaimana Allah memilih keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi, ya, bangsa pilihannya atau umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, ya. Dan dalam perjalanan hidup bangsa Israel, banyak hal boleh kita pelajari, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan mengingatkan mereka, bagaimana Tuhan juga marah kepada mereka, dan bagaimana Tuhan mengajar mereka, ya, bahwa mereka adalah umat pilihannya Tuhan, ya. Kadangkala bangsa Israel jatuh bangun dan kita boleh melihat, ya, Tuhan tetap ada bagi mereka. Walaupun kadangkala mereka jatuh, tetapi Tuhan tidak biarkan mereka tergeletak. Bahkan ketika bangsa Israel dibuang di Babel kurang lebih 70 tahun atau lebih 70 tahun kata firman Tuhan, ya, Tuhan tetap ada kepada bangsa Israel. Nah, dari sana kita bisa belajar bagaimana juga para nabi, ya, menubuatkan kedatangan Yesus kepada bangsa Israel, ya. Para nabi menubuatkan bahwa Yesus akan datang ke dunia ini. Nah, di dalam perjanjian baru kita bisa lihat dan bisa baca, ya, bagaimana Yesus Kristus menggenapi nubuat para nabi tentang dirinya yang datang ke bumi ini. Ya, dia menggenapi hal itu, dia datang ke dunia ini dan dia datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, gitulah. Memulihkan kemuliaan manusia yang telah hilang karena pelanggaran manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita bisa belajar semua dari Alkitab, ya. Bahkan Alkitab juga menceritakan, ya, memberikan gambaran bagaimana kerajaan sorga kelak. Misalnya di beberapa kitab termasuk kitab Wahyu atau kitab terakhir dari Alkitab, ya, di sana dijelaskan bagaimana bentuk sorga yang akan datang, bagaimana Yesus Kristus bertahta di atas sorga yang memegang kunci kerajaan sorga, dan bagaimana Yesus menjadi hakim atas seluruh dunia ini di akhir zaman. Ya, semua diceritakan dalam Alkitab, semua diceritakan dalam kitab Wahyu. Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Alkitab merupakan kitab yang sempurna dan juga sinkron antara perjanjian lama Alkitab dengan perjanjian baru. Ya, ada benang merah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudaraku dalam Tuhan, ya, sangat luar biasa di mana kita punya Alkitab. Kita sebagai orang Kristen, kita punya Alkitab, dan dalam Alkitab kita bisa belajar banyak hal atau ribuan pelajaran tentang manusia, terutama tentang Tuhan yang kita percayai. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini merupakan firman Tuhan. Lalu kadangkala ada orang di luar sana mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang tidak asli lagi. Ya, itu terserah mereka mau bilang apa. Tetapi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Alkitab yang kita punya saat ini merupakan kitab yang asli atau terjemahan dari kitab aslinya. Sehingga tidak ada keraguan dalam hati kita untuk percaya bahwa firman Tuhan atau Alkitab adalah berisi firman Tuhan. Kita tetap beriman bahwa Alkitab berisi firman Tuhan dan memberikan kehidupan bagi setiap kita, kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan di dalam kerajaan sorga kelak. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kemudian Juma
tidak percaya tentang isi Alkitab, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menolak Rasul Yesus Kristus, misalnya Rasul Paulus dan juga Rasul yang lain, walaupun dia mengutip-ngutip ayat Alkitab untuk mendukung argumentasinya, ya, tidak menjadi persoalan. Ya, kalau dia tidak percaya tentang Alkitab, itu haknya dia, ya, itu urusannya dia. Tetapi itu tidak mengurangi nilai iman kita sebagai orang Kristen. Kita tetap percaya bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Ya, memang lucu sih kalau kita lihat perdebatan yang disampaikan oleh Juma. Kenapa? Dia menolak Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi dia sering sekali mengutip-ngutip ayat Alkitab untuk mendukung argumentasinya. Jadi ini tidak nyambung antara apa yang dia tolak dengan apa yang dia sampaikan atau apa yang dia kutip, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Ya, sekali lagi silakan tulis komentar saudara di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.